Pace bene, masih di mea culpa para culprit dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Kalaupun harus menjalani rasa sakit karena penyakit, semoga dikuatkan dan permintaan kita lekaslah sembuh. Oke, para culprit, saya mencoba memikirkan apa yang baru saya ikuti. Ada kursus yang saya ikuti, kursus bahasa, dan mencoba mengaitkan itu dengan bacaan hari ini untuk saling mengasihi, tetap tinggal di dalam Kristus. Karena Kristus sendiri sudah menunjukkan kasih yang terbesar, yaitu mengasihi sampai harus memberikan nyawa. Tak ada kasih yang lebih besar dari itu, katanya, daripada kasih seorang sahabat yang memberi nyawa. Nah, apa yang kami bahas di kursus? Ada satu kalimat, che tempo fa nel tuo paese? Musim apa cuaca yang sedang berlangsung di negaramu, begitu ya. Nah, menarik untuk saya dan baru semakin menyadari betapa beruntungnya menjadi orang Indonesia. Ada misalnya di India, sekarang katanya hujan, tapi kalau cuaca biasanya suhunya sampai kepada 40 derajat Celcius, bahkan sampai 40 lebih. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidup di cuaca se ekstrim itu. 40. Di Indonesia 20-an, hampir 30 saja sudah sangat gerah. Kurang-kurangnya pengalaman saya. Saya tidak tahu, saya tidak tinggal di kota yang sangat besar. Tadi Jakarta boleh berbagi cerita juga betapa panasnya di tempat masing-masing. Tapi itu ternyata belum seberapa kalau dibandingkan dengan di India atau di Pakistan. Masih juga mirip. Juga di Afrika. Tapi tergantung Afrika bagian mana. Ada juga yang lebih komoda, lebih nyaman begitu ya. Di Eropa tentu kalau musim dingin jauh lebih dingin, sangat dingin. Tapi di Indonesia ternyata sangat nyaman begitulah. Di Indonesia ini luas sebenarnya, dari barat sampai ke timur, membentang. Tapi secara umum masih terbilang nyaman bila dibandingkan dengan ekstrimnya di Eropa dan juga di Asia bagian India, apa itu Asia Selatan atau bagian tengah. Kita di Asia Tenggara masih lebih nyaman. Nah, apa yang menarik? Justru ketika bertemu dengan orang, meninggalkan yang nyaman itu, kita sadar bahwa ternyata inilah, setelah jauh dari yang nyaman ini, kita sadar itulah tempat yang baik sebenarnya. Kita menemukan kebaikan-kebaikan justru ketika kita memiliki jarak dari yang baik itu. Memiliki jarak dalam arti mengambil jarak untuk melihat betapa enaknya, betapa nyamannya yang kita tinggal dalam hal ini Indonesia. Tapi dalam hal lain, dalam bacaan hari ini, kalau kita mencoba melihat hubungan saya dengan Tuhanku, dengan mencoba mengambil jarak sejenak, betapa beruntungnya saya mengenal, sehingga bisa berkata betapa beruntungnya saya mengenal Kristus. Contoh, pasti hidup beriman itu lebih berbuah, lebih berdampak pada kualitas hidup kita dalam waktu, hari demi hari, daripada menjalani hidup rohani kekristenan itu hanya sebatas formalitas dan identitas administratif, begitulah. Yang penting di KTP-nya Kristen. Kalau hari Minggu ke gereja, kalau nggak ke gereja nggak enak rasanya. Bukan hanya sesederhana itu, tetapi menyadari kalau saya hidup bersama Kristus, belajar mengasihi seperti Dia, saya hidup bahagia. Memaknai peristiwa tindakan sehari-hari kita. Saya pikir di sana kita menemukan sesuatu yang penting menjadi seorang Kristen. Dan kita juga bisa merasakan itu ketika bersama dengan seseorang dekat. Kita tidak merasakan betapa beruntungnya saya mengenal dia. Tetapi ketika sudah semakin jauh
jarang berkomunikasi. Betapa enaknya dulu saling sapa dengan dia. Betapa enaknya ketika dekat dengan dia. Sama halnya dengan beriman ini, saya pikir. Mungkin dari kakeknya Kristen, bapaknya Kristen, dia pun Kristen, dibaptis di bawah bapaknya menjadi Kristen, dan sekarang tetap menjadi Kristen. Tetapi what does it mean? Apa artinya menjadi Kristen? Barangkali tidak selalu mendalam bila dibandingkan, tidak semendalam beriman Kristen bila dibandingkan dengan orang yang pernah jauh, pernah jatuh, pernah sedemikian kesepian dan sampai harus mengadu satu-satunya kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman spiritual semacam ini membantu seseorang untuk memaknai hidup rohaninya lebih mendalam. Mudah-mudahan cukup terang apa yang saya sampaikan di video ini. Untuk bisa merasakan betapa bernilainya hidup bersama Kristus, kita perlu mencoba merenungkan kembali. Oke, kalau kita tidak punya pengalaman sulit, kita mencoba merenungkan kembali. Bagaimana bila saya ternyata tidak sedekat ini mengenal Kristus itu? Apakah berubah cara saya memaknai hidup? Karena orang sering berkata, tidak ada gunanya menjadi Kristen, tidak ada gunanya agama ini, yang penting berbuat baik. Jangan-jangan akan berbeda cara saya memandang kehidupan bila dengan Kristus atau bila tidak dengan Kristus. Akan berbeda. Nah, bahaya bagi kita adalah terlalu biasa sehingga semua menjadi sangat formal dan membosankan. Formal, yang penting ya saya Kristen, saya dibaptis Kristen, saya mengikuti kebiasaan seorang Kristen. Tapi apa nilainya? Kurang dapat menemukan, sedikit kesulitan menemukan itu kalau kurang memaknai atau tidak punya waktu yang cukup untuk merenungkan hubungan dengan Kristus. Tinggallah di dalam aku. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sekali lagi kukatakan kepadamu, kiranya kamu saling mengasihi. Begitu pesan yang disampaikan oleh Kristus. Yang saya pikir sekali lagi harus terus-menerus dipelajari. Terus-menerus dipelajari. Direnungkan kembali. Dianalisis. Dan peristiwa-peristiwa pengalaman hidup akan membantu kita memaknai ini lebih dalam. Waktu demi waktu. Bertambah usia kita, bertambah pengalaman jatuh, pengalaman ditinggalkan, pengalaman bertemu lagi, akan membantu kita memaknai apa arti mengasihi. Dan saya pikir disinilah letak di mana kekristenan mempengaruhi cara hidup kita. Ada pertanyaan yang saya temukan. Akankah kamu tetap percaya kepada agamamu, kepada Kristus dalam hal orang Kristen, kalau tidak ada konsep surga dan neraka, katanya. Kiranya kita menjadi Kristen bukan karena ditakut-takuti oleh konsep surga dan neraka, tetapi karena membawa kita pada permenungan yang lebih baik dan pada pemaknaan hidup yang lebih baik. Tentang apa itu hidup? Karena mengenal Kristus. Bukan karena dibawa ancaman ketakutan akan neraka dan iming-iming surga yang dihiaskan begitu indah sampai mengabaikan keindahan saat ini di sini bersama orang lain. Semoga berguna video ini, sedikit atau banyak. Pace bene.